Bertemu lagi dengan catatan Tino Rahardian. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang Kampung Nelayan Merah Putih. Sebelumnya saya ingin bercerita sedikit. Seorang profesor, guru saya pada saat kuliah, membuat sebuah artikel yang sangat menarik dengan judul Konstruksi Sosial Pemberdayaan Nelayan Berbasis Modal Sosial di Lombok Utara. Kawan-kawan bisa melacak artikel tersebut di Google Scholar atau di media-media jurnal lainnya. Profesor tersebut di tahun 2015 mendeskripsikan bagaimana realitas masyarakat pesisir, salah satunya di Lombok Utara. Realitas sosial di masyarakat pesisir Lombok Utara pasca pemekaran tahun 2008 ditandai dengan sejumlah karakteristik keterbelakangan. Angka kemiskinan sangat tinggi dan mayoritas para nelayan, petani, dan perempuan yang tinggal di pesisir dan pedesaan. Sebagian besar rakyat nelayan Lombok Utara adalah nelayan buruh, yaitu nelayan yang bekerja pada nelayan juragan yang memiliki kapal. Jumlah nelayan buruh sekitar 12% dari jumlah penduduk Lombok Utara pada tahun-tahun itu. Upah yang diterima nelayan buruh di bawah upah minimum kota. Tahun 2013 UMK Lombok Utara sekitar 1,1 juta rupiah. Tahun 2014 naik menjadi 1.200.000 dan tahun 2015 mencapai 1.300.000. Tetapi upah nelayan buruh tahun 2014 rata-rata hanya Rp850.000 per bulan atau 70,24%. Bahkan ada beberapa nelayan yang menerima upah lebih rendah lagi. Kondisi masyarakat pesisir nelayan kita pada 2 dekade belakangan memang mengalami banyak kesulitan. Dan profesor ini mendeskripsikannya secara baik. Dan di sana juga dijelaskan tentang bagaimana tingkat KDRT yang begitu tinggi, lalu juga persoalan kawin cerai yang cukup memprihatinkan. Namun demikian, pada saat ini Kampung Nelayan Merah Putih menjadi program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto. Di negara kepulauan seperti Indonesia, laut bukan sekedar hamparan air. Laut adalah kehidupan bagi mereka. Laut adalah harapan, dan di pesisir-pesisir itulah jutaan keluarga nelayan menggantungkan masa depan mereka. Hari ini harapan itu mulai dibangun dengan lebih nyata. Pemerintah Prabowo Subianto telah merampungkan pembangunan 65 kampung nelayan merah putih. Tahap pertama yang tersebar dari Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Terakhir kita lihat cukup viral video Presiden Prabowo meresmikan kampung nelayan di Leato Selatan, Gorontalo. Ini adalah sebuah langkah besar untuk menghadirkan wajah baru kawasan pesisir Indonesia. Lebih modern, lebih produktif, dan lebih manusiawi. Bukan hanya membangun bangunan fisik, tetapi membangun martabat masyarakat nelayan. Dermaga dibangun agar perahu bisa bersandar dengan aman. Gudang beku dan pabrik es dihadirkan agar hasil tangkapan tidak lagi cepat rusak. Tempat pelelangan ikan ditata lebih baik agar nelayan memperoleh harga yang lebih adil. Sentra kuliner laut, balai pelatihan, docking kapal, hingga instalasi pengolahan limbah juga dibangun agar kawasan pesisir tumbuh menjadi pusat ekonomi baru yang sehat dan berkelanjutan. Karena selama terlalu lama, banyak masyarakat pesisir hidup di tengah kekayaan laut tetapi belum sepenuhnya menikmati kesejahteraan. Itu yang digambarkan oleh profesor saya pada era-era 2014-2015 dalam jurnal-jurnalnya. Program Kampung Nelayan Merah Putih menjadi pesan bahwa negara hadir hingga ke bibir pantai. Bahwa nelayan bukan kelompok pinggiran, melainkan penjaga kedaulatan pangan dan kekuatan ekonomi maritim bangsa. Ketika kampung nelayan mulai tumbuh, maka anak-anak pesisir mulai memiliki harapan. Ketika ekonomi pesisir bergerak, maka Indonesia sedang membangun masa depannya dari laut. Sebab kejayaan Indonesia tidak hanya dibangun dari daratan, tetapi juga dari ombak, pelabuhan kecil, dan tangan-tangan kuat para nelayan yang setiap hari melawan ganasnya lautan demi kehidupan.